wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penilai uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Madura. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mas'ud, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Latin 1, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Sekaligus mahasiswa PPG Bat 2 dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Madura dengan nomor NIM 25311102375. Hari ini saya akan menayangkan video pelaksanaan uji kinerja pada siswa kelas 3 SD dengan materi perilaku terpuji adalah kepribadianku. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baru mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pak Aksen, hari ini apakah lengkap semuanya? Indonesia tanah airku, tanah luharaku. Di sanalah aku berdiri, jadikan bumiku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ikrar aku indah lanjut, bangsaku rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Membantu orang tua di rumah. Ini kalau anak-anak hebat itu luar biasa. Membantu orang tua di rumah, menghormati guru dan sesopan, dan menghargai teman, sesama teman, tidak membeda-bedakan contohnya kepada orang tua. Contoh berbakti kepada orang tua, menghormati guru, menghargai sesama merupakan cerminan keimanan dan akhlak mulia. Dengan membiasakan perilaku terpuji tersebut, kalian akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa, disayang banyak orang, serta membawa manfaat dan keberkahan bagi kehidupan dirinya dan orang lain. Mengapa kita harus berbakti kepada orang lain? Ayo, mengapa? Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua dulu? Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ayo, mengapa? Ayo jawab. Karena orang tua yang melahirkan kita. Ayo, lagi. Ada? Karena apa? Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ayo jawab. Karena orang tua yang menjadi nafkah. Hebat. Ada lagi?
Kenapa kita harus jalani sehari-hari harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua yang membesarkan kita. Bisa jadi dari anak bapak yang ini, Sophie, Jasmine, Joy. Kita beri tepuk tangan buat Joy ketiga-tiganya. Mau dikasih wow? Ya kan? Dikasih wow? Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nanti 2 kali. Tepuk tangan. Jawabannya gimana? Karena orang tua dan guru berjasa dan membimbing dan merawat kita, sehingga kita wajib menghormati dan berterima kasih kepada mereka. Apa terjadinya kalau kita tidak menghargai orang lain? Apa kalau kita tidak menghargai orang lain? Dimusuhi, tidak punya teman. Kita akan dijauhi dan dimusuhi sama teman. Dan bagaimana cara berperilaku terpuji menjadi bagian dari kepribadian kita? Membantu orang tua di rumah. Ya, jawabannya kita dapat membiasakan perilaku terpuji dengan melakukan secara terus-menerus. Harus berubah secara terus-menerus kepada orang lain. Mulai dari hal kecil seperti berkata sopan sama teman, berkata jujur, menghormati sesama orang lain setiap hari. Tujuan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran Bapak, melalui pembelajaran peserta didik dapat mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan menunjukkan perilaku berbakti kepada orang tua sebagai wujud ketaatan kepadanya. Nomor 2, tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran peserta didik dapat menyadari pentingnya menghormati guru sebagai teladan, sebagaimana guru kita menuntut ilmu diajarkan oleh guru untuk menyampaikan ajaran kebaikan kepada kita. Makanya kita harus hormati guru yang sudah mengajarkan kita tentang kebaikan. Melalui pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap santun dan menghargai dan menghormati orang lain dalam kehidupan sehari-hari, dan menghormati di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Perilaku terpuji adalah kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar materi perilaku terpuji. Allah mencintai orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar ini merupakan contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Gambar yang ini adalah contoh kerjasama dan tolong menolong. Kemudian pada gambar yang ini menunjukkan hormat dan patuh kepada guru. Dan terakhir gambar yang ini adalah gambar contoh berani bertanya atau percaya diri. Nah, dari gambar-gambar ini semuanya merupakan perilaku terpuji. Kerja sama. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah ya. Kita bisa melaksanakan kerjasama ringan anggota keluarga di rumah, dan juga kerjasama dengan teman-teman mengerjakan tugas sekolah.
Dapatkah kamu memberikan contoh kerjasama yang baik? Iya. Contohnya membersihkan lingkungan bersama. Sekarang pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Berbakti terpuji kepada orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua. Perilaku terpuji kepada orang tua, harus berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah sikap taat, hormat, berbuat baik kepada ayah dan ibu. Kita tidak pernah melakukan sesuatu hal yang buruk. Ayah dan ibu dengan penuh kasih sayang, rasa syukur, menghormati atas segala jasa dan pengorbanan mereka dalam merawat, mendidik, dan membesarkan kita. Mereka yang membesarkan kita. Kayak tadi yang Bapak sudah bilang, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena Pak yang membesarkan kita, Pak, orang tua adalah yang guru pertama, sekolah pertama yang mengajarkan kita tentang kebaikan dari lahir. Nah, itu tidak boleh dimakan. Nah, itu harus dimakan. Yang baik, minum air putih, jangan keluar rumah, tidur yang baik, karena orang tua mengajarkan kita. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua disebut juga dengan birrul walidain, yaitu kewajiban seorang anak untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Orang tua pasti mengajarkan kita tentang kebaikan. Tidak pernah ada orang tua yang mengajarkan keburukan. Berbicara dengan lemah lembut, membantu mereka dengan kebaikan serta melakukan doa kebaikan bagi mereka. Gimana doanya? Rabbil firli warham. Sesudah sholat kita ambil wudhu. Gimana caranya kita ambil wudhu? Sesudah sholat kita berdoa. Sesudah sholat kita berdoa. Sesudah sholat kita berdoa. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa yang baik-baik kepada orang tua. Kebaikan serta lemah lembut katanya Bapak di sini. Berbicara lemah lembut disuruh sama orang tua. Nah, belikan waktu kita sedang capek-capeknya datang dari sekolah, kita capek-capeknya turun ke sekolah, nyampe rumah orang tua lagi masak langsung menyuruh kalian bilang, "Nak, belikan garam." Tak boleh. Pas bilang anaknya bilang gini, "Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak Ibu. Enggak mau." Itu enggak boleh. Dengan kata-kata kasar itu tidak boleh. Apabila kalian menjawab dengan kata-kata bicara yang lembut. Gimana caranya menolak, Bu? Kalau bisa jangan menolak. Kalau mau kalian capek bilang dengan lembut, "Nanti dulu ya Ibu. Saya lagi capek baru datang, masih ganti baju dulu." Bicara yang lemah lembut, karena orang tua sebagaimanapun waktu kalian bayi tidak pernah membentak kalian. Ada di dalam perut dia menyayangi kalian sampai lahir pun sampai sekarang dia menyayangi kalian. Ya, ayo. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Banyak ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Kedua orang tuanya taat dan patuh, mendengarkan nasihat orang tua dengan baik, apapun itu. Kalau orang tua lagi mendengar kayak menasihati, kita dulu yang baik. Kalau belum selesai jangan keluar. Ada anak-anak kalau dinasihatin, "Sudah Bu, jangan sekarang, aku nggak main dulu." Tidak boleh. Dengerin dulu, bicara yang lemah lembut, bilang sama orang tuanya, "Sudah, saya masih capek dulu, saya mau keluar dulu nanti." Ya, boleh. Tapi kalau orang tua sudah memberi kita penjelasan, kita harus mendengarkan dengan baik. Tidak boleh menolaknya. Nomor 2, melaksanakan perintah orang tua yang taat dan patuh tanpa membantah. Makanya Bapak bilang jangan dibantah orang tuanya. Meskipun salah apapun kalian membantah, jangan, tidak boleh gitu. Jangan berbicara yang
Yang kasar. Orang tua sebagaimana dia kayak kalian dulu masih kecil, tidak pernah ngelawan sama orang tuanya. 2. Berbicara sopan dan lembut, tidak berkata kasar atau membentak. Menggunakan kata-kata yang santun dan penuh hormat. Santun dan hormat gimana, Bu? Bapak, gimana caranya Bapak santun dan hormat? Kita dengan lemah lembut menundukkan kepala, gimana Bu? Tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Nomor 3, membantu pekerjaan orang tua. Apa aja yang disuruh bantu tadi bilang, Pak, menyapu di lantai, Pak, mengepel, membantu orang tua. Di sini ada ringan tangan, membantu di rumah seperti membersihkan, merapikan, atau mengurus adik dan tidak menunggu diminta untuk membantu. Artinya gimana? Bapak mau tanya sekarang. Satu hal kecil. Kalian kalau ke rumah, satu hal kecil kalian ke rumah di sini. Yang kalau Narel datang harus merapikan tempat tidur di sini. Itu ringan tangan, nggak boleh kalian sampai disuruh buka baju langsung disuruh ditaruh. Ada tempatnya, itu kan sudah bilang katanya. Di mana tempatnya? Dirapikan waktu bangun pagi, tempat tidur dirapi. 4. Mendoakan, selalu mendoakan kesehatan, keselamatan dan keberkahan untuk orang tua setiap hari. Yang tadi Bapak bilang, kita gimana caranya berdoa setiap sesudah sholat. Apa doanya tadi? Amin. Itu sudah termasuk perilaku berbakti kepada orang tua. Salah satu perilaku terpuji. Membahagiakan orang tua dengan cara apa, Pak? Membahagiakan orang tua dengan cara belajar yang rajin, agar orang tua kita bangga. Gimana, Pak? Disuruh belajar sama orang tua, belajar di sekolah, dan disuruh nakal-nakal dengan disuruh lari-lari waktu bukan belajar olahraga, tidak usah lari. Nomor 2, menjaga sikap agar tidak membuat orang tua sedih atau kecewa. Nomor 5, membahagiakan orang tua. Nomor 6, menghormati dan menyayangi. Gimana caranya menghormati dan menyayangi? 1, menunjukkan rasa kasih sayang, misalnya dengan mendengarkan cerita orang tua, menemani, memperhatikan kebutuhan mereka. Menemani dan memperhatikan kebutuhan mereka. Kayak tadi Bapak bilang, butuh beli ini, kita harus menemaninya. Butuh beli ini, kita harus menemaninya. Menghormati keputusan orang tua dengan sikap baik. Menghormati keputusan orang tua dengan sikap baik. Jadi kalau orang tua lagi menyuruh keputusannya, kamu harus pulang jam segini, orang tua tidak akan menjerumuskan kalian kepada sesuatu. Bapak bagi kelompok, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo tegang. Buatlah gambar, poster. Sekarang poster atau gambar kita warnai. Sudah punya pensilnya masing-masing, pensil warnanya poster. Nanti digunting, pas digunting taruh di depan posternya. Ada kelompok 1 ditulis. Di sini tentang menghormati guru. Kelompok 1 tentang menghormati guru. Di sini poster tentang menghormati orang tua. Di sini menghormati orang lain. Ditempel di sini. Ya. Taruh dulu. Terus. Tap. Sambil dikasih warna. Bisa? Wah, luar biasa. Ayo semangat. Semangat.
Ayo, gak apa-apa meskipun. Ayo, ini ada waktunya, ada apa-apa meskipun telat, meskipun lama, ayo. Ayo digunting masuk ya. Yang memberi presentasi yang mana? Tentang apa ini? Berbakti kepada siapa? Gimana? Ayo, presentasi yang keras. Ayo dibaca. Ayo. Jika kita bertemu guru, kita harus menghormati dan menghargai guru setiap saat. Jika kita harus bertemu guru, kita harus menghormati. Kalau kita bertemu guru setiap saat, tepuk tangan. Ayo, dikasih wow sekarang. Tepuk wow. Dikasih W. Dikasih O. Dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ayo dulu. Terima kasih yuk. Luar biasa anak Bapak. Ayo. Kelompok 2. Tentang apa sekarang? Ayo, maju. Cepat. Ini anak-anak Bapak, kelompok sudah 2 sudah hebat. Dengarkan penjelasannya. Yuk, dibaca. Ayo, kelompok 2. Tadi laku ingin menghormati orang tua, bersalaman kepada orang tua, sayang keluar rumah, sayang besar. Sebelum pulang sekolah maupun sesudah pulang sekolah kita harus salaman kepada orang tua, minta doa kepada orang tua bahwa kita akan belajar yang baik katanya. Terima kasih. Ayo tepuk tangan buat kelompok 2. Oh, ini luar biasa. Ayo duduk sudah. Hebat. Ayo kelompok 3 sudah. Ayo ke depan langsung. Ya, ayo ke depan sudah. Langsung baca aja dipegang. Langsung baca dipegang. Ini luar biasa. Sama gambarnya luar biasa. Ayo. Gimana? Tentang apa ini? Tentang saling menghargai dan membantu. Oh, tentang saling menghargai dan membantu kepada orang lain. Kepada orang lain ini luar biasa. Ayo. Apa? Kita harus bekerja sama dalam kebaikan. Kita harus bekerja sama dalam kebaikan. Contohnya gimana kalau di sekolah? Contohnya di sekolah menyapu ataupun membersihkan lingkungan sekolah. Ayo duduk. Terima kasih. Yuk. Buat kelompok 3 kita sudah kasih aplaus. Terima kasih. Bukan di depan. Di sini. Yuk. Semuanya, kelompoknya. Oke. Kelompoknya. Luar biasa. Sekarang sudah mengerti dan kita pakai aja ini. Yuk. Jangan tangan.
Ayo lega. Yo. Ulang. Ya. Baca. Bisa? Yo. Yo, semangat. Ayo. Hebat. Sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak, langsung dijawab dengan baik. Ayo, sudah. Ayo. Kesimpulan dari apa yang kalian tangkap tadi, yang pelajari, berbakti kepada orang tua dan guru adalah kewajiban setiap anak. Anak dan murid yang diperintahkan oleh Allah. Orang tua sangat berjasa karena telah merawat dan membesarkan, mendidik kita sejak kecil. Sedangkan guru bisa berjasa, sangat berjasa, membimbing, mengajarkan ilmu serta menuntut kita menunjukkan akhlak yang mulia. Sikap berbakti yang ditunjukkan melalui perbuatan sederhana seperti bersikap sopan, tidak membantah, selalu menghormati orang tua, mendengarkan pelajaran guru yang baik, mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh, selalu mendoakan kebaikan untuk orang tua dan guru. Dengan berbakti kita akan mendapatkan hikmah yang besar, yaitu doa restu dari orang tua dan guru, hidup yang penuh berkah, ilmu yang bermanfaat, serta dan kemudahan dalam meraih kesuksesan. Sebaliknya, jika durhaka kepada orang tua, kita akan mendapat azab, kita akan rugi karena kehilangan keberkahan hidup dan menimbulkan penyesalan di masa depan. Hidup kita akan sempit, pikiran akan sempit. Oleh karena itu, sebagai siswa kita tidak harus selalu berusaha menunjukkan sikap berbakti. Sebagai siswa kita harus selalu berusaha menunjukkan sikap bakti kepada orang tua dan guru dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan rasa syukur agar mendapat ridha Allah, ridha orang tua dan ridha guru yang akan menjadi jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ayo lega. Membaca hamdalah sama-sama.